Jadi Indonesia itu adalah negara yang besar yang sejarahnya itu dimulai sejak prasejarah sampai saat ini. Keberadaan penduduk pertama yang hidup di Kepulauan Indonesia itu dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya. Dan dari beberapa teori yang menjelaskan asal-usul Indonesia, terdapat teori yang dapat saya terima, yaitu teori Yunan, yang dimana terdapat alasan-alasan saya mengapa saya memilih teori Yunan ini. Yang pertama adalah terdapat kesamaan bahasa. Jadi bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini contohnya seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, dan lainnya itu termasuk ke dalam keluarga bahasa Austronesia. Yang dimana keluarga bahasa ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga di negara Malaysia, Filipina, Madagaskar, hingga Pasifik. Yang kedua itu adanya temuan artefak dan budaya material. Adanya peninggalan berupa alat batu, peralatan pertanian, gerabah, dan pola pemukiman ini menunjukkan kemiripan karakteristik dengan budaya yang berkembang di wilayah Asia Tenggara bagian daratan. Dan yang terakhir itu terdapat kajian genetika dan antropologi modern, di mana terdapat penelitian DNA menunjukkan hubungan genetik antara masyarakat di Indonesia dengan kelompok manusia di Asia Timur dan Pasifik, dan hasilnya itu menguatkan argumen bahwa migrasi manusia ke Indonesia itu berlangsung dalam beberapa gelombang dari utara menuju selatan. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan budaya yang khas. Dan data BPS pada tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki 300 etnik, walaupun sejarah juga mencatat terjadi beberapa konflik antar suku di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Menurut saya yang harus saya lakukan sebagai rakyat Indonesia dan generasi muda agar keberagaman suku di Indonesia ini tidak sampai memantik terjadinya konflik di masa yang akan datang. Yang pertama, saya sebagai generasi muda harus memperkuat pemahaman nilai toleransi dan sikap saling menghargai antar kelompok budaya, dan hal ini dapat saya lakukan melalui pendidikan, khususnya pendidikan diskusi lintas budaya. Yang kedua itu memperkuat identitas nasional tanpa menghilangkan identitas kedaerahan. Jadi generasi muda harus menyadari bahwa keberagaman suku bukanlah penghalang persatuan, melainkan bagian dari jati diri bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan perekat, identitas nasional dapat menjadi payung bersama yang menaungi seluruh perbedaan antar budaya. Yang ketiga itu harus aktif berperan di dalam menjaga ruang digital yang sehat. Jadi konflik dan sentimen antar suku itu kerap muncul akibat penyebaran informasi yang palsu atau provokatif di media sosial. Generasi muda harus mampu memilah informasi serta tidak mudah terpengaruh isu yang tidak jelas sumbernya. Karena generasi muda ini sebagai pengguna terbesar teknologi informasi yang harus memiliki literasi digital yang baik. Yang keempat, mengembangkan dialog dan kolaborasi lintas budaya. Jadi kegiatan seperti festival budaya, pertukaran pelajar antar daerah, atau komunitas kreatif lintas suku dapat mempererat persaudaraan dan rasa kebangsaan. Interaksi langsung semacam ini dapat mengurangi jarak sosial dan menumbuhkan rasa empati. Jadi, tradisi Limau Barongge merupakan ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Sungai Pisang sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan keselamatan terutama bagi nelayan. Prosesi ini biasanya diawali dengan persiapan limau yang telah direndam dan diberi doa oleh tokoh adat atau malin. Selain itu, masyarakat juga berkumpul di tempat yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pembacaan doa bersama. Selanjutnya, air yang telah dicampur dengan limau tersebut dipercikan kepada peserta atau dioleskan ke tubuh sebagai simbol penyucian diri dan tolak balak. Jadi prosesi ini biasanya ditutup dengan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur. Lalu, tradisi ini perlu diperlukan
Karena yang pertama, tradisi ini mengandung nilai kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat setempat yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Nilai tersebut penting untuk terus diwariskan agar masyarakat tidak kehilangan identitas budaya yang sudah terbentuk sejak lama. Yang kedua, tradisi ini juga memiliki fungsi sosial yang dapat mempererat hubungan antar warga. Keterlibatan masyarakat di dalam setiap prosesi ini mampu menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, pelestarian tradisi seperti Lima Barongge ini juga berpotensi mendukung sektor pariwisata budaya. Jadi wisata berbasis tradisi tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luar, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi warga setempat tanpa kehilangan esensi tradisinya. Pada tahun 1977, ada sosiolog Indonesia yaitu Mokhtar Naim yang menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang dibukukan dengan judul Manusia Indonesia. Dan terdapat 6 ciri atau karakter orang Indonesia, yaitu munafik, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahayul, berjiwa artistik, dan berwatak lemah. Jadi dari keenam ciri orang Indonesia tersebut, saya akan menganalisis 2 ciri saja. Yang pertama, sikap munafik atau hipokrit. Jadi jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat ini, ciri tersebut masih dapat ditemukan dalam bentuk perilaku yang berbeda, namun maknanya sama. Misalnya, banyak individu yang tampak menjunjung nilai moral dan sopan santun di ruang publik, tetapi pada saat yang sama tidak segannya melakukan pelanggaran seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, atau manipulasi informasi demi kepentingan pribadi. Dan fenomena citra baik di depan, keuntungan di belakang masih cukup kuat, terutama pada elit sosial dan politik. Dan hal ini menunjukkan bahwa budaya menjaga penampilan atau kehormatan di mata orang lain ini kerap lebih dominan daripada kejujuran dan integritas. Kondisi tersebut terjadi bukan hanya karena faktor individu, melainkan juga faktor dari struktur sosial yang masih menilai status pencitraan sebagai ukuran keberhasilan. Lalu, ciri yang kedua itu sifat feodal, yang dimana sifat ini ditandai dengan pola hubungan sosial yang hierarkis dan membedakan perlakuan berdasarkan status. Di dalam realitas pada saat ini, sikap feodal ini tidak hanya muncul dalam struktur pemerintahan atau birokrasi, tetapi juga muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, hingga budaya keluarganya. Misalnya, masih ada anggapan bahwa pendapat orang yang lebih tua atau memiliki jabatan yang lebih tinggi itu selalu benar. Jadi, ruang dialog menjadi terbatas. Selain itu, praktik sikap merasa berhak menentukan segala sesuatu karena memiliki posisi tertentu juga masih banyak terlihat pada saat ini. Dan sikap feodal ini juga cenderung menghambat perkembangan pola pikir kritis dan egaliter. Padahal masyarakat modern pada saat ini membutuhkan ruang diskusi yang sangat terbuka dan setara. Terima kasih.